Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Sudarmawan, mahasiswa Setiami jurusan Administrasi Publik. Dalam kesempatan ini saya akan menerangkan dalam mata kuliah teori organisasi. Dalam kesempatan ini, teori organisasi dikatakan dalam beberapa sistem umum teori administrasi pada teori organisasi dan perbedaan teori neoklasik dan modern. Teori sistem umum merupakan suatu aspek analisis organisasi yang berusaha untuk menemukan kaidah-kaidah umum organisasi yang berlaku universal. Tujuan teori sistem umum adalah penciptaan suatu ilmu pengetahuan organisasional universal dengan menggunakan elemen-elemen dan proses-proses umum seluruh sistem sebagai titik awal. Tingkat sistem yang harus diintegrasikan adalah 1. Struktur statistik, 2. Sistem dinamika sederhana, 3. Sistem sibernetik, 4. Sistem terbuka, sistem genetika sosial, sistem hewani, sistem manusiawi, sistem sosial, dan sistem transendental. Teori organisasi modern mempunyai kesamaan dengan teori sistem umum dalam cara memandang organisasi sebagai sesuatu yang terintegrasi. Teori organisasi modern mempunyai kesamaan dengan teori sistem umum. Perbedaannya hanya terletak pada tingkatan yang dicakup dalam bahasanya. Teori organisasi modern dan teori sistem umum mempelajari bagian-bagian dalam keseluruhan dan pergerakan individu di dalam dan di luar sistem. Interaksi individu-individu dengan lingkungan yang terjadi dalam sistem, interaksi antara individu-individu dalam sistem-sistem masalah pertumbuhan dan stabilitas sistem. Faktor-faktor yang membedakan kualitas teori organisasi modern dengan teori-teori lainnya adalah dasar konseptual analitiknya, ketergantungannya pada data riset empirik, dan di atas semuanya sifat pemaduan dan mengintegrasikan kualitas-kualitas ini merupakan kerangka filosofi yang diterima sebagai suatu cara untuk mempelajari organisasi sebagai suatu sistem. Teori modern salah satunya adalah berfokus pada dinamika interaksi yang timbul dalam struktur organisasi, berorientasi kepada keinginan individu dan keinginan organisasi, sistem atau mekanisme kerjanya sebagai suatu sosial yang dinamis, sistem pengawasan melalui umpan balik reformasi menyumbang langsung kepada perkembangan komputer. Kesimpulannya, pengertian organisasi adalah bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang melakukan interaksi dan bekerja sama berdasarkan hubungan kerja serta pembagian kerja dan aktivitas yang tersusun secara hierarki dalam suatu struktur untuk mencapai serangkaian tujuan. Organisasi sebuah wadah untuk manusia dalam membentuk suatu kegiatan saling bertukar pikiran yang dapat membangun kepribadian bangsa, yaitu saling bekerja sama antar sesama dan saling membantu dalam hal apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dapat dimaafkan. Intinya saya masih dalam tahap belajar dan terus belajar dan semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.